Selamat malam, selamat hari Minggu, happy Sunday untuk sahabat-sahabat FB ku. Malam ini saya live itu untuk Tirmaida Sharing. Ada dua akun Facebooknya, yang satu sebelah sini, kemudian yang satu akun Facebook yang kameranya di sebelah situ. Jadi saya harus bagi respon ekspresi saya dari sebelah sini kemudian ke kamera yang untuk akun FB yang satunya lagi. Sebenarnya ada 4 akun Facebook saya, tapi untuk kali ini di 2 akun Facebook saja dulu. Saya berharap sahabat FB semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Seperti tadi saya infokan di postingan sebelumnya bahwa saya akan live untuk Tirmaida Sharing 4 September 2022. Kita membahas untuk akun Facebook yang sebelah sini, yang sebelah kanan saya ini depan. Ini adalah pertama sekali saya live di akun Facebook ini. Kalau yang di akun Facebook yang sebelah sini ini yang keempat kali setelah kasus pembunuhan berencana terhadap adik yang kita cintai, Brigadir Joshua, itu terjadi. Tetapi sebelumnya live tidak melalui Tirmaida Sharing, tidak melalui live via live seperti ini. Saya menulis Tirmaida Sharing itu dan saya posting itu jauh sebelum pihak kepolisian menetapkan tersangka. Artinya bahwa bentuk kepedulian saya yang sebagian besar sahabat FB sudah tahu bahwa background saya dulu wartawan, kemudian membawa acara talk show politik, sosial politik itu yang pada saat masanya itu terkenal, yaitu acara talk show pro dan kontra, di mana saya waktu itu membawakan acara talk show itu sebagai creator kontennya, yang ide kreatifnya sekaligus produser dan pembawa acaranya, dan didukung tim saya yang luar biasa. Jadi karena saya sudah terbiasa, apalagi kita jurnalis itu kan ada kode etik untuk tidak membiarkan kesemena-menaan terjadi di sekeliling kita. Nah, merujuk kepada kasus Brigadir Joshua ini, kalau sebelum-sebelumnya itu bisa yang sahabat FB di sebelah sini bisa membuka Tirmaida Sharing yang saya posting dan juga saya share itu di beberapa akun Facebook saya. Nah, kalau yang sebelah sini sudah sekitar 4 kali ya saya live ini, sudah mengikuti. Nah, malam ini kita langsung to the point ya, karena besok sahabat FB juga pasti bekerja, berkegiatan. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita membahas ketidakadilan ya, ketidakfairan ya, unfairness terjadi yang sekarang menjadi sorotan publik. Nah, malam ini topiknya adalah Komnas Perempuan secara tidak etis, secara tidak fair dan tidak profesional mengumumkan sudah dari beberapa hari lalu, dan hari Minggu ini Komnas Perempuan Siti Aminah-Tardi, komisionernya, menyatakan bahwa padahal sudah dikritisi publik banyak sekali, begitu Komnas HAM mengumumkan salah satu rekomendasinya tidak patut, tidak pantas untuk disampaikan karena sudah di SP3 kan, yaitu butir atau pointers bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual. Nah, Komnas Perempuan ya, yang seharusnya itu perempuan itu lebih
lembut ya, lebih lembut, lebih sensitif, secara gamblang justru mengemukakan bahwa motif dari pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Brigadir Joshua itu adalah pemerkosaan. Jadi memilih kata-katanya itu langsung straight to the point seperti itu yang menurut saya itu sangat tidak etis. Jadi dia pakai Siti Aminah ya, Siti Aminah tadi memakai kata-kata ya yang menurut saya itu sangat tidak pantas gitu, pemerkosaan. Jadi digiring opini publik ini ya, digiring opini publik bahwa yang menjadi korban ini adalah putri. Sementara semua orang di republik ini, bahkan kalau ini sampai juga ke seluruh dunia gitu ya, yang jadi korban pembunuhan itu adalah Brigadir Joshua. Brigadir Joshua menjadi korban pembunuhan, kemudian yang menderita, yang sakit sekali, ya, yang sampai sekarang pasti masih berduka. Karena itu ibunda tercinta Brigadir Joshua itu tidak terlihat ke publik seperti yang sempat sudah setelah Pak Kapolri ya, saya amati setelah Pak Kapolri turun tangan kemudian tim khusus dibentuk, itu Ibu Rosti Panjaitan, ibunda Brigadir Joshua itu muncul karena ada asa. Begitu juga ayandanya itu sangat menaruh harapan dan menyampaikan terima kasih karena Kapolri langsung turun tangan. Tetapi setelah belakangan ini ya, dan kemudian Komnas HAM juga mengangkat masalah ini menjadi rekomendasi, dan pointersnya itu, butir pointersnya itu adalah diduga Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan seksual. Itu saja sudah membuat sakit hati keluarga, membuat lagi luka itu menganga lagi gitu. Jadi sudah luka kemudian ditambahin lagi lukanya. Pada saat Komnas HAM memberikan rekomendasi, salah satu butir rekomendasi itu bahwa diduga Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual. Nah, sudah di SP3 kan diungkit lagi. Nah, yang paling parah ini Komnas Perempuan memilih kata bahwa Brigadir Joshua melakukan perkosaan. Nah, saya tidak habis pikir. Kemarin dalam live saya juga saya katakan bahwa saya beberapa kali interaksi dengan teman-teman komisioner di Komnas Perempuan, dan yang saya tangkap kesannya mereka sangat membuat teduh gitu ya, membuat teduh, kemudian bicara tentang perempuan itu bagaimana mereka memprotek gitu ya, dan santun gitu. Loh, ini kok bisa seperti ini? Dan komisioner yang getol sekali untuk menyuarakan ini dan memakai kata-kata itu perkosaan, pemerkosa, itu Siti Aminah ini. Nah, ada apa? Sementara pada saat Komnas HAM masih memakai bahwa diduga bahwa motifnya itu Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual saja sudah membuat marah publik. Tambah lagi ini Siti Aminah komisioner ini memakai kosakata ya, kata yang dipakai itu pemerkosa. Nah, saya tadi browsing, saya search di internet, saya buka Wikipedia, saya penasaran ya, karena beberapa waktu lalu saya ke Komnas Perempuan itu ya, kita sharing dengan bidang pemberdayaan perempuan saya, itu tidak bertemu ini dengan Siti Aminah. Jadi kita diterima oleh ketuanya itu Bu Andi. Nah, itu kesan kita baik ya terhadap teman-teman komisioner Komnas Perempuan. Tetapi ini saya jadi kecewa, marah gitu. Kok memakai kata-kata itu yang
kemudian juga ya daya kritis sebagai komisioner itu tidak dilakukan. Kenapa saya bisa katakan tidak dilakukan? How come, bagaimana bisa komisioner Komnas Perempuan melunch ke publik dan tadi hari Minggu ya bicara ke Merdeka ya, portal ya, bahwa diduga sebelumnya nggak pakai diduga bahwa Brigadir Joshua melakukan perkosaan, dan itu sourcesnya, sumbernya itu hanya satu pihak. Jadi hanya keterangan dari Putri Chandrawati terjadi menurut Siti Aminah komisioner ini tanggal 7 Juli, sehari sebelum Brigadir Joshua dibunuh.